Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Judul renungan kali ini, Menghayati Iman, ditulis oleh Elisa Morgan. Sambil bergandengan tangan, saya dan cucu laki-laki saya bergegas melintasi lapangan parkir untuk mencari baju baru yang akan dipakainya pada hari pertama masuk sekolah. Ia sangat bersemangat karena sebentar lagi akan masuk taman kanak-kanak, dan saya pun ingin membuatnya lebih gembira lagi. Saya baru saja melihat sebuah cangkir kopi bertuliskan, "Nenek adalah ibu yang lebih seru." Keseruan berarti keceriaan, kegembiraan, sukacita. Memang itu tanggung jawab saya sebagai seorang nenek, bukan? Itu semua dan masih banyak lagi. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus mengingat iman anak rohaninya yang tulus dan sungguh-sungguh, dan mensyukuri iman Timotius itu sebagai warisan dari Lois, neneknya, dan Yunike, ibunya. Karena kedua perempuan itu sangat menghayati iman mereka. Timotius pun mau percaya kepada Tuhan Yesus. Lois dan Yunike pasti mengasihi Timotius dan menyediakan segala kebutuhannya. Namun mereka berbuat lebih dari itu. Paulus menyebut iman yang hidup dalam diri mereka sebagai sumber iman yang kemudian hidup dalam diri Timotius. Sebagai seorang nenek, tugas saya termasuk hal-hal seru, seperti menemani cucu saya mencari baju sekolah. Namun lebih dari itu, saya juga dipanggil untuk membagikan iman saya lewat momen-momen bersamanya. Mengajaknya berdoa sebelum makan ayam goreng, menunjukkan kepadanya keindahan awan di langit sebagai karya seni Allah, atau ikut dengannya menyanyikan lagu pujian tentang Yesus yang diputar di radio. Mari ikuti teladan para ibu dan nenek seperti Yunike dan Lois, dengan menghayati iman kita di dalam hidup ini, supaya orang lain juga menginginkan apa yang kita miliki. Sahabat ODB, bagaimana hidup Anda telah dipengaruhi oleh iman orang lain? Dan bagaimana cara Anda menghayati iman agar Anda dapat juga memberikan pengaruh kepada orang lain? Ya Allah, tolonglah aku menggunakan waktuku dengan baik dalam penghayatan iman yang menjadi kesaksian di hadapan sesamaku. Our Daily Bread Ministries, wajarkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan
mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, atau Anda rindu mendukung pelayanan ini, hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity